Haleluya. Kita bersyukur ya, tetap bersyukur. Karena kalau kita bersyukur ya, Roh Kudus itu sangat sukacita. Dia ikut bersukacita di dalam kita. Damai sejahtera dicurahkan, berkat-berkat dicurahkan, kemenangan terjadi. Itulah kunci kerajaan surga. Haleluya. Mari sore hari ini ya, benar-benar memuji Tuhan, menyembah Dia ya, karena hanya Dialah Allah kita yang kudus, yang sanggup meluputkan kita dari segala masalah, memenangkan kita dari segala peperangan ya. Tuhan selalu memberikan kita kedamaian nomor satu ya, sukacita senantiasa bersama keluarga, bersama kawan, di dalam pekerjaan, di dalam manapun Tuhan menyertai kita. Mari kita sore hari ini akan dilayani oleh Ibu hamba Tuhan, yaitu pendeta dari Jakarta ya, dari GBI Tebet, nah, GBI Tebet Barat Dalam, belajar ngapal ya, dan juga WL-nya, penguji penyembahnya, yaitu Adi Kusuma dari Surabaya, host Pak Andi. Mari kita bersukacita memuji Tuhan. Haleluya. Diserahkan kepada WL dan puji doa pembuka ya. Doa pembuka saya serahkan kepada ini Bu Heti ya. Bu Heti Simanjuntak ya. Doa pembuka ya. Bu Heti lagi di jalan, Oma. Oh, di jalan. Oh, iya. Ya. Oke, itu ada Ibu Mila, Oma. Bu Mila nanti doa syafaat aja. Bu Risma ya. Bu Risma ya. Ada Bu Risma? Ada, Oma, Bu Risma, ada tuh Bu Risma. Oke. Bu Risma doa pembuka ya, terus kita masuk dalam pujian. Kok nggak nyaut? Ditutup ya? Ini Bu Risma. Saya masih belajar, Oma. Oke. Bisa, iya. Ya udah, ganti ya. Ini dah. Bu Christine, Bu Adi, Mutiara Mongcu nih namanya. Bu Endang aja. Bu Endang. Ya, salam, Mama. Ya, doa pembuka, yuk kita mulai ya. Ya, baiklah saudara, kita akan doa pembukaan untuk sore hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Bapak yang baik, terima kasih kami boleh bersyukur Tuhan untuk sore hari ini, karena kami boleh sama-sama lagi untuk beribadah, mengucap syukur padamu Tuhan. Terima kasih Bapak, hari ini kami boleh diberi kesehatan yang baik, kami boleh bernapas dengan baik Tuhan, itu karena kasih karunia-Mu buat kami semua Bapak. Bapak yang baik, biarlah Bapak saat ini kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan merenungi apa yang dikatakan dalam firman hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah Bapak semua ini boleh kami serahkan Engkau Tuhan. Beracaralah Tuhan di sore hari ini untuk persekutuan Oma Sinta Tuhan di Okumene ini. Biarlah Bapak Engkau turut campur tangan Tuhan dalam persekutuan kami ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Amin, Oma. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama lagu baru di dalam hadirat Tuhan. Sekali Yesus, selamanya untuk Yesus. Mari bersama-sama kita akan memuji dan memuliakan. Segala keadaan.
dengar. Nggak dengar ya? Gitarnya yang terlalu dekat Bentar, gitar. Ya. Jari-jari. Ini didengar Bu Oma. Oma. Nah, ya sip. Dengar ya? Suaranya. Oke, Tuhan. Kita sama-sama pujikan. Amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Mari kita belajar bersama-sama dalam segala keadaan, segala keadaan. Waktu berlimpah maupun kurang. Katakan tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Dia musim kehidupan, waktu kuat maupun lemah. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Dan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari sama-sama sekali lagi. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Mari sekali lagi Bapak Ibu. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya.
Mari sembah dalam roh. Shikaralabase. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami percaya sekali Yesus, biarlah hidup kami pakai Tuhan. Semua kemuliaan nama-Mu selamanya untuk-Mu Tuhan. Segala puji dan hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Bapak, saat sore hari ini, saat malam ini Bapak, kami percaya Engkau tetap ada bersama dengan kami Yesus. Sekali Yesus, selamanya untuk Yesus. Berkati Tuhan ibadah hukum ini pada malam ini Bapak. Kami percaya, kami melihat yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberkati, yang susah akan dihiburkan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang ajaib. Engkau Tuhanku yang kasih. Terpujilah Engkau Yesus. Mari Kau menjamah Tuhan hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sikaralawan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Mari bersama-sama Bapak Ibu katakan, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Katakan bersama-sama, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ini doa kami di hadapan-Mu. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku. Mari bersama-sama katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir
sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih Yesus. Roh Kudus hadirlah dalam pujian, dalam doa penyembahan namamu. Roh Kudus, kami rindukan Engkau, kami rindukan Engkau. Roh Kudus termani, Roh Kudus termani. Kami percaya 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir pada malam ini, Roh Kudus. Engkau hadir dalam setiap hidup kami, Roh Kudus. Kami tidak akan ditinggalkan sendiri, sebab Engkau besertaku, sebab Engkau menyertai Roh Kudus, menjamah, memimpin dan membimbing hidupku, Roh Kudus. Yesus Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan malam hari ini, Bapak, Allah yang kami sembah adalah Allah yang besar. Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup dan luar biasa. Kami percaya pada saat ini yang lebih lesu dan berbeban, Tuhan akan memberikan kami kelegaan. Ada sukacita, ada kemenangan yang akan kami dapatkan. Ada kesembuhan yang kami dapatkan pada malam ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Kita akan memuliakan dan kita akan membesarkan nama Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita naikkan pujian. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari Bapak Ibu sekali lagi katakan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Haleluya. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku
dapat balas betapa besar kasih-Nya. Yeay. Oh, besarkanlah namanya. Sama-sama katakan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Sekali lagi, yeay. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Katakan jiwaku, jiwaku ditebus olehnya. Katakan jiwaku, jiwaku ditebus olehnya. Sekali lagi Bapak Ibu, jiwaku ditebus olehnya. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Mari bersama-sama katakan, suka-sukamu Tuhan, 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 namanya dimuliakan. Sekali lagi, haleluya. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Yeay. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Yeay. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, namanya dimuliakan. Sekali lagi, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, namanya dimuliakan. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, pada malam hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita percaya ada sukacita yang menyertai Bapak Ibu semua dimanapun Bapak Ibu berada. Malam hari ini saya buka ruang kesaksian bagi setiap kita yang mengalami mujizat dan keajaiban daripada Tuhan. Saya persilakan waktu dan tempat. Haleluya. 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 Silakan, ada yang mau bersaksi? Iya, Madam. Silakan. Puji Tuhan. Shalom, 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 Anjing. Puji Tuhan. Ketemu lagi, Oma tetap sehat, Pak Adi, Pak Andi, bahkan semua kita. Oh, haleluya.
saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan. Sebenarnya kecil, tapi saya mengucap syukur dari hal yang kecil ini ya. Jadi anak saya itu Gendis dan Dio, umurnya Dio kan sudah 20 tahun. Gendis 17 tahun. Untuk ukuran kita di Indonesia mereka sudah menuju dewasa. Nah, kemarin itu dipanggil sama teman-temannya Persatuan Anak Indonesia Pelajar ya, untuk pergi melihat sunset yang sangat indah di satu tempat yang agak jauh dari rumah kami. Nah, waktu saya lagi pelayanan, tiba-tiba di teksto di SMS sama kedua anak ini. Gendis dulu, Mami, saya diajak untuk ini. Saya bilang dalam hati saya, mereka kan sudah dewasa, sudah bisa memutuskan sesuatu. Tapi di bagian lain saya sangat terharu karena mereka masih memperhatikan orang tua, minta pendapat orang tua. Karena memang mereka tidak pernah keluar sendiri ya, selalu dengan kami orang tuanya. Meskipun untuk hitungan kita sudah dewasa ya. Saya terharunya kenapa? Karena dia minta izin, Mami boleh nggak? Terus saya bilang terserah. Nah, kalau itu sesuatu yang positif, kamu bisa memutuskan untuk pergi atau tidak. Kamu kan sudah dewasa untuk memutuskan itu. Dia bilang, tapi harus minta izin Mami. Kalau Mami, kan biasanya saya kalau mau bertindak, segala sesuatu yang saya mau lakukan, saya bilang, saya tanya Tuhan dulu. Itu mereka sering dengar dari kecil. Kalau ada yang minta saya melakukan sesuatu, saya bilang, tunggu ya, saya tanya Tuhan dulu, saya tidak langsung jawab. Kalau memang itu dari Tuhan, saya akan dengan legowo dan luar biasa, Tuhan akan kasih kesempatan. Nah, dia nanya juga, jadi gimana Mami? Terserah nak, kalau Mami sih rasa, karena ini persatuan pelajar, boleh kalian pergi ya, tapi jangan pulang malam-malam ya, karena kamu kan juga ada PR pastinya. Oh iya Mami, terima kasih. Nah, ini hal kecil tapi sebagai orang tua, saya tanya papanya juga bilang, iya saya juga dimintain izin gitu kan. Saya melihat bahwa anak-anak itu masih respect di tengah anak-anak yang lain yang sepertinya semau gue. Pokoknya aku putusin sendiri apa mauku gitu ya. Tapi saya bersyukur anak-anak kami masih meminta izin kepada kami, minta pendapat kami, dan saya harus bisa menempatkan diri sebagai orang tua yang tidak terlalu mengekang anak, tapi juga tidak terlalu membebaskan mereka. Saya hanya bilang, Tuhan, sebelum saya memutuskan iya kepada anak ini, biarlah keputusan apapun itu ada di dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyertai, pasti segala sesuatunya akan baik adanya. Ya, seperti Musa ya, saya selalu ingat ini doa Musa ketika dia diutus mau kemana. Dia akan bilang, kalau engkau tidak besertaku Tuhan, aku nggak mau jalan. Bila kau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Yang saya lakukan setiap saat. Ketika ada sesuatu, saya nggak buru-buru mau bilang. Saya tidak akan mengandalkan kepintaran saya, kehebatan saya, karena saya tahu bahwa di luar Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apapun yang kau mau lakukan, tanya Tuhan. Tanya Tuhan, sebagaimana kami mendidik anak-anak kami untuk terus bersandar kepada Tuhan. Apapun itu, sekecil apapun itu. Jangan karena kita merasa hebat, wah
ada pelayanan ini, begini. Oh iya, makanya saya dalam minggu ini akan sharing firman Tuhan di satu Zoom. Saya kasih judul, tidak semua pelayanan adalah pelayanan. Ya, jadi nantikan apa yang dimaksud tidak semua pelayanan adalah pelayanan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Haleluya, haleluya. Suatu kehormatan yang luar biasa ya. Bukan harta benda ya, bukan harta benda yang kita inginkan ya di dunia, tetapi anak-anak yang hidup di dalam kebenaran yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu menghormati orang tua ya. Tangan kanan Tuhan yaitu ada di dunia, yaitu orang tua ya. Puji Tuhan. Dan Tuhan pun memberikan kita satu berkat ya, kalau kita punya anak yang luar biasa demikian ya. Betapa kita bisa bersyukur pada Tuhan, anak-anakku luar biasa karena Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Madam, kesaksian yang luar biasa. Mungkin satu lagi ya, satu lagi bisa ya, Adi. Oma, aku belum pernah dengar Pak Andi loh kesaksian beneran. Ayo boleh, kesaksian boleh. Ayo. Shalom Madam, mungkin minggu depan ya Madam saya persiapkan ya. Minggu depan lagi. Minggu depan lagi. Next week, Madam. Oke. Ya. Oke. Mungkin yang lain ada satu lagi. Agak jelas ya. Ada? Kalau ada, kita masuk dalam firman. Silakan Pak Adi Kusuma. Puji Tuhan, luar biasa kesaksian dari Ibu Christine yang memberkati kita semua. Mari bersama-sama kita akan masuk firman Tuhan, kita akan naikkan satu pujian. Engkau ada bersama. Yes, amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendirimu. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanannya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Katakan anugerah, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita naikkan sekali lagi pujian ini Bapak Ibu. Engkau ada, Engkau ada bersamaku di setiap musim, di setiap musim hidupku. Haleluya, haleluya. Tak pernah kau biarkan sendiri. Kekuatan
Mari sekali lagi Bapak Ibu, katakan dengan imanmu bersama Yesus. Bersamamu Bapa, lewati semua perkenananku yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak beri pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Katakan anugerahmu, anugerahmu, anugerahmu besar melimpah bagiku. Sekali lagi Bapak Ibu, anugerahmu, anugerahmu besar melimpah bagiku. Terima kasih. Saya serahkan kepada yang berfirman pada malam hari ini, Bapak Ibu. Mari kita satukan hati kita mau berdoa. Saya minta yang hormat, biar Madam Christine bawa kita dalam doa untuk firman. Ku buka hati untuk Romo. ku buka hati menyembah Yesus. Dalamlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapa, kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan kepadamu. Biarlah itu bagaikan dupa yang harum di hadapanmu, dan Engkau berkenan atas pujian dan penyembahan kami. Biar roh puji-pujian juga terus ada dan Engkau karuniakan buat hambamu Bapak Adi Kusuma. Bapa, saatnya Tuhan, kami mau dilawat Tuhan. Kami mau urapi Tuhan dengan berkat kebenaran akan firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan, secara khusus kami mohonkan hikmat-Mu turun atas Amen. Ibu Pendeta Messi Joseph Tuhan. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan menguasai hatinya, pikirannya, bahkan mulut, lidah, bibirnya Tuhan. Amen. Sehingga apapun yang dikatakannya, itu bersumber daripadamu, terinspirasi olehmu Tuhan. Amen. Bapa di sorga, berkat urapi Ibu Pendeta Messi. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapan Tuhan turun atasmu. Amin. Dan engkau hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami, lawat kami. Amin. Kami siapkan hati kami. Kami siapkan ladang hati kami ini Tuhan. Menjadi ladang yang siap untuk Tuhan ditaburi firman-Mu. Dan dia akan tumbuh subur Tuhan. Dia akan berbuah lebat. Dan buahnya bisa dirasakan oleh orang lain. Bapa di sorga, berfirmanlah. In Jesus' mighty name, we pray. Haleluya. Amen. 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 Terima kasih, Madam Christine. Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih Oma Sinta yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan.
Terima kasih juga untuk Madam Christine ya yang sudah mengundang teman-teman. Haleluya. Karena beberapa minggu yang lalu saya ikut sama Oma. Sepi ya Oma. Kita berapa? Berempat apa berenam? Haleluya. Benar firman Tuhan ini cocok ya dengan Ibu Christine mengundang. Nah, yang mengundang kita semua untuk ikut Zoom. Nah, malam ini juga Tuhan mengundang kita ya. Wah, kok bisa sama ya? Puji Tuhan. Ya, saya beri tema datang pada Tuhan. Kita mau buka di dalam Matius 11. Matius 11 ayat yang ke-28. Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, saudara, Ibu Christine aja mengundang kita, kita datang, saudara. Ya, apalagi Tuhan kita, ya, yang mengundang kita pada malam ini. Mari datang kepada Tuhan. Jangan datang kepada manusia, tapi mari kita mau datang kepada Tuhan. Saya tahu setiap kita punya masalah, ya. Barangkali kita hari ini merasa letih, ya, merasa susah, terburuk dengan banyak masalah yang menindis hidup kita. Tapi firman Tuhan datang kepada kita pada malam ini. Tuhan mengundang, mari datang kepadaku. Betapa besar kasih Tuhan, saudara, dalam hidup kita. Kalau saudara baca di dalam 2 Petrus 1 ayat yang kedua, itu kasih Tuhan itu luar biasa, saudara. Ya, kita mau buka 2 Petrus 1 ayat yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah, akan Yesus Tuhan kita. Jadi kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kita. Amin. Jadi kalau Tuhan suruh kita datang, Dia akan terus berikan kita damai. Karena kita tahu damainya Dia berikan kepada kita itu damai yang melimpah, saudara. Melimpah itu nggak habis-habis, saudara. Amin. Terus mengalir. Kenapa? Berlimpah-limpah. Dan malam ini Tuhan mengundang kita datang kepada Tuhan. Apa masalahmu? Apa pergumulanmu? Datang kepada Tuhan. Apa penyakitmu? Datang kepada Tuhan. Dia mengundang kita pada sore hari ini. Mari, undangan yang Tuhan berikan kepada kita jangan kita sia-siakan, saudara. Karena kita tahu yang mengundang kita pada sore ini itu raja di atas segala raja. Dia dokter di atas segala dokter. Dia Tuhan yang ajaib. Dia Tuhan yang punya langit dan bumi dan surga, saudara. Dia mengundang kita pada sore hari ini datang kepada Dia. Saudara, firman Tuhan katakan di luar Tuhan, tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Karena kita tahu yang mengundang kita itu raja di atas segala raja. Amin. Kita kenal Dia, saudara. Amin. Karena kita adalah anak-anaknya, saudara. Ya. Kalau seseorang mengundang kita, saudara, pasti kita tahu orang itu sampai dia bisa mengundang kita. Kenapa? Karena dia kenal kita, saudara. Apalagi nih Yesus Tuhan kita yang luar biasa. Karena kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup kita. Dia tidak mau kita di dalam keburukan, saudara. Dia tidak mau kita dalam kelemahan, saudara. Makanya sore ini Dia katakan, mari datang kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Maka hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Amin. Apa masalahmu, saudara? Datang kepada Tuhan. Apa pergumulanmu? Apa penyakitmu? Datang kepada Tuhan. Jangan datang kepada manusia. Karena firman Tuhan katakan terkutuk orang yang berharap kepada manusia. Tetapi diberkati orang yang berharap kepada Tuhan. Saudara, saya 26 tahun ditinggal suami meninggal, saudara. Anak saya 3, ya, paling kecil 3 tahun. Sekarang sudah umur 28 tahun. Tapi saya pegang firman Tuhan. Ya, saya datang kepada Tuhan dan saya pegang firman Tuhan bahwa anak cucu kita tidak akan minta-minta. Amin.
diberkati dan menjadi berkat, saudara. Amin. Suami saya meninggal tidak punya apa-apa, saudara. Tidak dikasih ada peninggalan gitu, warisan, ya. Karena sebelum dia meninggal 3 tahun dia sakit, saudara. Jadi sudah tidak bekerja. Tapi saya pegang firman Tuhan. Saya datang kepada Tuhan karena saya tahu saya punya Bapa yang baik, sangat baik dan amat baik. Sering kita tidak baik, tapi dia Bapa tetap baik di dalam kehidupan kita. Malah dia mengundang kita datang kepada dia. Sering kita mengandalkan kekuatan kita. Sering kita mengandalkan kekayaan kita. Sering kita mengandalkan kehebatan kita. Padahal firman Tuhan katakan di luar Tuhan, tanpa Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita bisa melayani pada sore hari ini, kalau kita bisa memuji Tuhan, kalau kita bisa ada sampai hari ini, itu semua karena Tuhan. Amin. Karena kasih Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita, memampukan kita untuk kita sampai hari ini bertahan, semua karena anugerah Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, selangkah di depan kita maut, saudara. Oma Sinta dipelihara Tuhan sampai hari ini. Luar biasa ya. Mamanya Ibu Mila ya dipelihara Tuhan ya. Ya, firman Tuhan katakan sampai putih rambut mereka, Tuhan tetap Allah yang menggendong mereka, amin. Ya, karena firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau kita yang berjanji, kita bisa ingkar janji ya. Ada pujian katakan kau yang berjanji, kau yang mengingkari, saudara. Tapi firman Tuhan berjanji dia tidak akan mengingkari janjinya, amin. Karena dia Allah, ya dan amin, saudara. Jadi pegang firman Tuhan, datang kepada Tuhan. Saya tidak tahu masalah apa yang kita hadapi, pergumulan apa yang kita hadapi, penyakit apa yang kita hadapi. Tuhan lebih besar dari masalah kita. Tuhan lebih besar dari penyakit kita. Sering, kenapa kita tidak melihat kuasa Tuhan? Karena yang kita lihat masalah kita yang besar, bukan Tuhannya. Tapi mari, kita mau ubah pikiran kita. Kita mau lihat Tuhannya yang besar. Masalah kita tuh kecil, amin. Penyakit kita itu kecil karena Tuhan kita Tuhan yang besar. Dia Allah yang dapat melakukan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Firman Tuhan katakan apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah timbul di dalam hati, tidak pernah kita dengar, itu Allah siapkan. Bagi siapa, saudara? Bagi orang-orang yang mengasihi dia. Dia sangat mengasihi kita, saudara. Kalau dia tidak mengasihi kita, ngapain dia mau mati, saudara? Tapi karena kasihnya begitu besar. Ya, di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mau mati buat kita, saudara. Apa masalah kita? Itu kecil, saudara. Nyawanya aja dia mau kasih, saudara. Apalagi cuma penyakit, kebutuhan hidup kita, ya masalah kita, kelemahan kita. Dia sanggup karena dia Allah yang sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam hidup kita. Saudara, waktu Oma Sinta katakan judul firman Tuhan apa temanya ya, saya siapkan, saudara, itu beberapa hari yang lalu, saudara. Dan benar, saudara, kalau kita datang kepada Tuhan, luar biasa pertolongan Tuhan, saudara. Amin. Amin. Saudara, saya pernah sakit ya, dan itu saya harus dikatakan ambeien, saudara. Ambeien saya itu udah stadium 4. Ya, sudah keluar besar, saudara, dan udah keras, saudara, sudah tidak bisa dimasuk ya. Dan dokter penyakit dalam rujuk ke spesialis untuk harus dioperasi, saudara. Dan hari itu, saudara, 1 minggu harus kembali ke dokter bedah. Saudara, saya katakan sama Tuhan, saya datang kepada Tuhan. Saya bukan datang kepada dokter, ya. Saya tahu dokter cuma alat. Tapi Tuhan dapat menyembuhkan saya. Saya katakan, kalau 5 tahun yang lalu Tuhan sembuhkan saya ya. Saya dulu punya miom, saudara, di kandungan itu penuh, saudara. Dan 2 rumah sakit saya datang dan dokter kandungan katakan, kandungan saya harus diangkat karena miom itu sudah penuh di dalam kandungan. Ya, 2 rumah sakit, saudara. Saya tidak percaya dengan 1 rumah sakit, 2 rumah sakit saya pergi ya. Dan benar dua rumah sakit katakan harus diangkat. Ya. Saya berdoa, saudara. Saya katakan, apapun keputusan Tuhan, bukan keputusan dokter. Kalau memang Tuhan suruh saya operasi, Tuhan juga ada di operasi itu.
Tapi kalau Tuhan mau sembuhkan, Tuhan sanggup menyembuhkan. Saudara, waktu itu suami saya sudah dipanggil Tuhan, saudara ya. Dan saudara-saudara saya patungan, saudara. Waktu itu 5 tahun yang lalu, itu cukup besar angkat kandungan. Dan 7 juta harus disiapkan uang, saudara. Dan saudara-saudara saya sudah patungan, saudara. Karena waktu itu kan saya sudah tidak punya suami. Dan saya memang cuma melayani Tuhan, belum pendeta, saudara ya. Dan sudah dikatakan saudara-saudara saya, udah kamu operasi saja daripada setiap tahun kamu rasakan ya, karena setiap haid itu sakitnya kayak hampir mati, saudara ya. Dan akhirnya saya katakan oke. Saudara, 1 minggu saudara, saya harus kembali ke dokter untuk operasi angkat kandungan, saudara. Dan waktu itu saya berdoa di gereja. Saya katakan, Tuhan, tolong saya Tuhan. Operasi ini bukan operasi yang kecil, operasi besar, angkat kandungan. Dan saya berpikir, saudara, kalau saya operasi angkat kandungan, berarti saya sudah nggak bisa pelayanan jauh-jauh, saudara. Ya. Tapi saya katakan, biar kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup saya. Saudara, adik saya berdoa, saudara. Saya ke kamar kecil. Dan tiba-tiba, saudara, kuasa Tuhan terjadi. Tiba-tiba keluar lemak, kulit, saudara. Daging keluar, saudara. Dan ada suara katakan, cari satu tempat. Saya cari satu tempat, ada suara katakan, kumpulkan. Saudara, saya kumpulkan tuh dapat segini banyaknya, saudara. Itu daging, kulit, lemak, saudara. Ya. Dan saya harus kembali ke dokter sebelum masuk operasi ya, karena operasi besar dan harus dicek semua. Seminggu kemudian saya kembali, saya bawa itu, saudara. Dan dokter katakan, ibu minum apa? Ibu makan apa? Saya katakan, saya tidak minum apa-apa ya. Saya tidak makan apa-apa. Tapi saya cuma berdoa. Kata dokter, ini penyakitnya sudah keluar, kata dia gitu. Tapi secara kedokteran mereka tidak mau percaya sepenuhnya, saudara ya. Ya itu memang kedokteran ya. Mereka katakan harus USG kembali, Bu. Ya, saya di USG dan dinyatakan bahwa benar sudah bersih ya. Dokter tidak puas, saudara. Dia katakan, ibu kembali lagi kedua kali USG. Ya, dalam hati saya, dia mau lawan sama Tuhan saya, saudara. Ya, saya kembali lagi kedua kali USG, saudara. Dan benar dinyatakan sudah bersih. Dan dokter katakan, luar biasa Tuhanmu ya. Kebetulan dokternya dokter seberang, saudara. Dan saya lompat, saudara, saat itu. Saya katakan, Tuhanku dahsyat dan luar biasa, saudara. Dan sampai hari ini, saudara, Tuhan menjamah saya. Dan saya katakan, operasi apa kalau yang Tuhan tolong saya 5 tahun yang lalu. Saya percaya juga Tuhan tolong saya ya. Dan puji Tuhan, saudara, saya tidak operasi, saudara ya. Kemarin saya ditelepon sama rumah sakit ya. Dan rumah sakit katakan, ibu bagaimana tentang embennya, kata ya. Kan mesti operasi. Kok ibu tidak kembali ke dokter bedah? Saya katakan Tuhan saya sudah menyembuhkan. Ya. Dan jadi kesaksian ya. Dokter terheran-heran. Memang kita punya Tuhan yang membuat orang terheran-heran. Amin. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dan saya bersyukur ya, saya bisa melayani Tuhan itu karena anugerah Tuhan. Ya, semua karena kasih Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya. Ya, kita ini siapa, saudara? Kalau kita bisa melayani itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya, saya mau tutup dengan satu kesaksian, saudara. Kejadiannya kemarin Senin, saudara. Ya. Jadi saya rencana kita dari gereja ibu-ibu tuh mau pergi, saudara, ke Bandung tanggal 29-30. Jadi saya adakan rapat, saudara. Dan saya harus ketemu beberapa teman karena saya kebetulan ketua WBI. Saya harus ketemu beberapa panitia untuk saya menerangkan apa yang harus kita lakukan di sana. Nah, itu hari Senin, saudara. Saya naik angkot ya dari rumah, naik angkot ke Depok, stasiun Depok Baru ya. Jadi waktu saya naik angkot, saudara, ya, terjadi sesuatu yang luar biasa, saudara ya. Tiba-tiba, saudara, karena di angkot itu di perjalanan itu macet total, jadi angkot itu stop, saudara ya, karena nggak bisa jalan. Tiba-tiba anak dari supir ini 5 tahun, dia lari-lari, dia datang ke supir ini, papa, mama minta uang, kata gitu.
Terus kata supir ini nggak ada uang katanya. Ternyata angkot yang kita lewat itu memang rumahnya angkot itu dekat situ, saudara. Jadi memang sudah dicegat sama istri dan anaknya suruh minta uang. Anak itu kembali lagi, saudara, ke ibunya. Karena memang kita tidak bisa jalan, stop di situ. Anak itu kembali dan katakan, kata mama kalau tidak dikasih uang, mau dipecahin kacanya, katanya, kaca mobil. Ya. Waduh, saya udah darah Yesus, saudara. Kebetulan saya itu kalau naik angkot, saudara, saya paling cari ke ujung ya, paling ujung dekat, memang dekat kaca. Karena pikir saya kan saya stopnya paling terakhir stasiun, supaya kalau orang naik itu gampang mereka naik, nggak pakai dorong-dorong, saudara. Jadi waktu itu saya pikir dia cuma barangkali mamanya cuma gerotak doang, saudara ya. Udah, tiba-tiba saudara. Mamanya lari, saudara. Dia bawa batu yang besar. Dia lempar, saudara, mobil itu. Tapi dia lempar bukan di kaca. Dia lempar di bodinya, saudara. Saudara, saya katakan, darah Yesus. Saya turun dari angkot itu, saudara. Ya. Siapa mau jelas? Saya turun, saya jalan, saudara. Waktu saya jalan, saya ketemu angkot itu lagi, saudara. Dan Bapak ini katakan, Ibu naik, Bu, katanya. Saya naik lagi, saudara. Tapi waktu saya naik, saya tidak mau lagi di ujung sana, saudara. Tiba-tiba, saudara, kedua kali ibu itu datang lagi, dia lempar lagi, saudara. Haleluya. Saya bilang, Tuhan Yesus tolong saya. Berarti Tuhan nggak kehendaki saya naik angkot ini, saudara. Saya turun, saudara. Begitu saya turun, saya jalan, saya katakan saya mau naik angkot lain, saudara. Tapi Tuhan punya rencana lain, saudara. Akhirnya jauh saya jalan, angkot yang saya harus naik nggak ada, saudara. Saya ketemu angkot itu lagi, saudara. Saya naik lagi angkot itu, tapi saya duduk pas di belakang supir, ya. Dan saat itu supir ini mulai, saudara, curhat ke saya. Dia katakan, aduh itu apa, istri saya itu katanya sudah kayak orang stres, katanya. Saya mulai tanya, saya katakan, kenapa Pak? Dia bilang memang begitu, katanya. Dia sering ngancam, katanya. Saya tanya di agamanya apa? Dia bilang Kristen. Bapak ke gereja mana? Dia bilang Protestan. Tapi sekarang saya sudah ke GBI, ya. GBI dekat Depok, gini ya. Terus saya katakan, Bapak datang ke gereja itu minta dilayani, ya. Bapak dan ibunya. Dia bilang gini, iya Bu, cuma saya malu. Nah sekarang gini Pak, saya mendoakan Bapak, ya. Saya akan berikan Bapak firman Tuhan, biar Bapak kuat. Dia bilang, iya Bu, saya mau bunuh diri. Habis saya tarik ini, saya mau bunuh diri. Wah, saya bilang ini benar ya, tantangannya itu iblisnya bekerja, saudara ya. Yang menghalangi untuk saya nggak naik mobil itu. Tetapi Tuhan punya rencana, sekalipun ada masalah, saya harus naik, saudara ya. Untuk menyelamatkan supir ini, saudara. Akhirnya saya katakan sama dia, saya nasihati dia, dan saya katakan, Pak, kita punya Tuhan Yesus yang besar. Kebetulan di sebelah supir itu yang naik kiai, saudara. Nah, kiai ini dengar, saudara. Saya katakan, nah kiai ini katakan, iya harus pakai orang pintar. Saya katakan kepada Pak Kiai, Pak, kalau kita orang Kristen tidak pakai orang pintar. Kita punya Tuhan Yesus yang sangat pintar, amat pintar dan luar biasa. Pak Kiai katakan, oh iya ya, kata gitu ya. Jadi 2 orang saat itu, saudara, saya bersaksi, saudara ya. Karena saya semangatnya, saudara, bersaksi, saya lupa, saudara, menjaga kewaspadaan diri saya sendiri. Waktu saya lagi asik ngobrol sama kiai dan supir ini, saudara. Dan supir ini sangat diberkati dengan saya bersaksi dan mengasih firman. Tiba-tiba ada 1 orang naik, saudara, naik ke bus itu, ya, angkot itu, dan orang itu kayak polisi gitu ya, tinggi besar dan rapi gitu. Dia naik dan dia duduk pas di depan pintu. Biasa orang kalau mereka duduk di depan pintu, terus masih banyak kosong, kita kan suka suruh di dalam aja. Tapi saat itu saya pikir ini, barangkali dia dekat, karena kadang-kadang orang bilang enggak Bu atau Pak, saya dekat, makanya saya duduk di situ. Jadi saya udah pikirannya positif, saudara ya. Tiba-tiba dia duduk dekat saya, saudara. Dia bawa tas ransel yang besar.
Dan tas ransel itu menutupi tas saya, saudara. Ya. Tapi tas saya itu saya tutup dengan tangan saya. Sambil saya nasihatin Bapak ini dan Kiai, saudara. Karena saya semangatnya dapat jiwa, saudara. Saya pikir ini Ibu Christine kalau bersaksi menangkan jiwa dengan semangat ya. Sampai wah sakit-sakit aja dia berjuang istilahnya. Ini saya Tuhan udah kasih gini di depan saya gitu ya. Jadi saya semangat, saya enggak saudara. Tiba-tiba saudara, waktu sampai di stasiun, saya mau turun, saya kaget. Kota saya terbuka setengah. Nah, waktu terbuka setengah, Bapak yang tadi duduk di depan pintu, dia udah turun duluan, saudara. Dan saya langsung lihat, oh HP saya ada. Tiba-tiba dompet saya nggak ada, saudara. Dompet saya nggak ada. Terus saya bilang sama Pak supir, Pak, dompet saya hilang. Terus kata Pak supir, teriak maling gitu ya. Waktu saya teriak maling, ternyata orang ini sudah ada yang jemput naik motor, saudara. Saya nggak tahu, saudara, kalau dia dijemput naik motor. Ya, waktu itu sudah terjadi demikian. Saya bilang sama Pak supir ini, Pak, kita Uber gitu ya. Biasa, saudara. Kalau orang naik angkot, kalau kejadian begitu pasti supir nggak mau, saudara. Karena banyak risiko yang harus dialami oleh supir kalau dia menolong. Karena mereka juga supir itu tahu ya, penjahat-penjahat itu, copet-copet itu mereka sudah hafal gitu ya. Kok tiba-tiba Pak supir ini ikut, saudara? Ikut kita itu Uber, saudara. Nah, waktu kita Uber, supir ini ingat, dia itu waktu naik di lampu merah. Kita Uber ke lampu merah, saudara. Waktu Uber saya berdua supir, saudara. Saya cuma berteriak apa? Yesus tolong saya, Yesus tolong saya, saudara. Dan waktu saya bilang, Yesus tolong saya, supir ini dikasih hikmat oleh Tuhan, saudara. Waktu sampai lampu merah, kata supir ini, Ibu, kita jangan terus. Dia pasti tahu kalau kita pasti Uber dia terus. Kita putar balik, kita ke stasiun, tapi yang di depan. Saudara, waktu saya sama supir itu putar balik, saudara, udah mau sampai di stasiun depan, saudara, tiba-tiba motor jambret ini, saudara, ada di depan mobil kita, saudara. Dan supir ini katakan, itu motornya, itu orangnya. Ternyata, saudara, yang satu yang bawa motor itu tunggu di depan motor, yang satu sudah masuk ke BRI, saudara. Karena itu di dalam tas saya, dompet saya, ada ATM, ada kartu pendeta, KTP, dan yang macam-macam, saudara, ada. Ya. Dan saat itu saya sudah nggak mikirin PIN saya, saudara. Sudah nggak mikirin, saudara. Ya saya cuma katakan, Yesus tolong saya, Yesus tolong saya. Jadi nama Yesus itu tersebar di Depok, saudara. Freezing ya Pak Andi? Ibu Messi freezing. Iya, freezing Ibu. Lapor ke polisi dan kebetulan polisi itu tidak jauh, saudara. Ya, tidak jauh dari kejadian itu. Dan kami semua jaga motor ini. Jadi saya lapor ke polisi, saudara. Waktu saya lapor ke polisi, polisi ambil bukti itu, motor itu dan helm. Dan saya ditanya, dan puji Tuhan, supir itu menjadi saksi. Saya tidak tahu, saudara, kejadiannya. Yang tahu persis itu supir, saudara. Dan supir itu katakan kepada polisi, Ibu ini lagi nasihatin saya. Dan saya diberkati dengan nasihat Ibu ini. Tadinya saya mau bunuh diri, Pak. Jadi dia bersaksi kepada polisi, sudah bukan saya lagi. Saudara. Dia bersaksi kepada polisi, ya, bahwa Ibu ini yang menolong saya. Ibu ini tahu saya punya masalah dengan istri saya. Tadi kejadian, Pak, ada Ibu ini. Dalam hati saya, sebenarnya yang mesti jadi saksi itu ceritakan tentang kejadian saya, bukan kejadian dia, saudara. Tapi karena dia rasa diberkati, dia seakan-akan mau bela saya begitu. Kalau itu saya tidak lalai begitu ya, karena saya lagi melayani supir ini. Dan kata polisi, wah hebat ya, berarti Ibu ini udah selamatkan Bapak ini sehingga Bapak ini tidak jadi bunuh diri. Karena Bapak ini katakan pulang dari saya tarik, saya akan bunuh diri. Benar, saudara, dia kurus sekali, saudara. Ya, dia kurus dan dia sudah tidak sanggup lagi hidup, kata dia ya. Tapi saya tahu
ada sesuatu yang kita harus bayar untuk menyelamatkan orang. Benar, saudara? Ada suara katakan, uangmu hilang. Dalam dompet itu uang saya ada kurang lebih 500. Uangmu hilang, tapi jiwa engkau selamatkan. Saya katakan, terima kasih Tuhan. Tuhan katakan, harus ada harga yang kau bayar dengan satu jiwa. Itu belum seberapa. Saya katakan terima kasih Tuhan. Saya bersyukur. Saudara, tiba-tiba saya teringat ATM saya. Saya telepon anak saya, ya anak saya 3. Saya telepon anak saya nomor 2. Saya katakan, Ger, tolong blokir ATM mama kecopet. Iya mah. Tiba-tiba saudara, anak saya telepon, sudah terblokir mah. Polisi dengar saudara, kata polisi, itu waktu dia ambil salah PIN, terblokir sendiri. Tuhan itu dahsyat saudara, amin. Ya, Tuhan itu luar biasa. Kalau kita datang kepada Tuhan, ya ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan, tapi kita akan lihat kuasa Tuhan. Kita melihat mujizat Tuhan terjadi saudara. Dan biar Tuhan yang dimuliakan dalam hidup kita. Saudara, waktu saya keluar dari polisi itu, polisi katakan apa saudara? Ibu sudah jadi berkat untuk supir. Yang nomor 2, ibu kehilangan uang 500, tapi ibu dapat motor dan helm. Saya katakan, ini polisi, paling itu polisi saya katakan. Ya, dia katakan, ini ibu udah dapat motor dan helm 3 yang bagus, 2 yang bagus-bagus kata dia. Ibu cuma hilang 500 tapi ibu dapat motor bagus kata dia ya. Saya katakan bagaimana nih Pak? Nanti mau dilanjutkan, mau dilihat apa benar itu platnya asli apa palsu. Sekalipun palsu bisa dilacak kata polisi ini. Saya katakan ya terima kasih Ibu, Senin datang dan tanya lagi kabarnya bagaimana. Saya katakan, saya mau mengampuni. Saya katakan kepada polisi. Kata polisi, wah hebat ya pendeta katanya. Karena di situ dituliskan, nah apa status saya apa? Saya katakan pendeta ya. Wah hebat ya memang orang pendeta begitu ya. Saudara waktu saya katakan begitu, tiba-tiba ada 3 napi masuk saudara. 3 napi masuk di borgol saudara. Tangan mereka dan mereka berlutut. Saya sempat doakan mereka saudara. Sesuatu terjadi dalam hidup kita, ada rencana Tuhan. Tapi harus bayar harga, saudara. Ya, harus bayar harga yang kita lakukan, saudara. Saya katakan, wow berarti Tuhan mau saya jadi saksi untuk 3 napi di polisian, saudara. Dan saya bersyukur, saudara. Karena apa, saudara? Saya disadarkan Tuhan sesudah turun, saudara. Kalau sebelum turun saya disadarkan, saya bisa mati saudara, karena di angkot itu cuma ada saya sama copet itu saudara. Kalau umpama saya respon saat itu, saya tahu hilang tiba-tiba lagi dalam perjalanan, bisa dia ngamuk saudara, karena siapa lagi, tidak ada orang selain dia. Tapi Tuhan berikan saya hikmat, saya disadarkan waktu turun saudara. Dan saya mengalami kuasa Tuhan. Saya boleh mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Benar kata Ibu Christine. Tanya Tuhan. Ya. Dan saya percaya kalau Tuhan lakukan itu tidak pernah salah dalam hidup kita. Amin. Sekalipun seakan-akan saya harus melewati lembah. Benar saudara. Tapi ada jiwa yang menanti di sana saudara. Jadi tidak selalu saudara ya. Kita melayani enak saudara. Mesti ada harga yang dibayar, saudara. Ya. Saya harus bayar harga. Saya harus ke ATM, saudara, ganti PIN. Saya harus urus KTP, saudara. Tapi saya bersyukur ATM saya tidak diambil, saudara. Ya, karena Tuhan melindungi. Dan saya bersyukur Tuhan itu luar biasa. Dan saya mau katakan di dalam kehidupan kita Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat, amin. Tapi rancangan Tuhan itu indah. Kita nggak tahu, saudara. Kayak kejadian ini, saya nggak tahu. Kadang-kadang saya katakan, kenapa mesti terjadi Tuhan? Ya, kenapa mesti dicopet? Nggak perlulah dicopet. Benar nggak, saudara? Tapi Tuhan katakan, ada 3 jiwa yang di polisi yang perlu kamu layani. Wah, kalau saya nggak dicopet, saya nggak akan ke polisi. Benar nggak, saudara? Wah, berarti memang ya,
Jalan kita bukan jalan Tuhan, sudah. Amin. Tapi rencana Tuhan itu indah. Dan saya percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari undang Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat kuasa Tuhan. Serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Di Mazmur 37 ayat 5, serahkan hidupmu sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Kita milik Tuhan, kita kepunyaan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Tapi rancangan Tuhan itu damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan. Mari datang kepada Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi, kita tahu kita ada di dalam kendali Tuhan. Ya, kita dengar Ayub, saudara. Ya, Ayub katakan kata orang Tuhan itu baik. Tapi waktu dia mendapat masalah, dia mendapat pergumulan, dia mendapat segala hal dalam hidupnya, dia katakan bukan kata orang, tapi dia katakan sekarang saya alami bahwa Tuhan itu benar baik. Amin. Jadi setiap masalah yang datang ke kehidupan kita, Tuhan punya rencana yang indah. Amin. Kita mau naik level, saudara, tapi harus melalui masalah, pergumulan, penyakit yang kita hadapi. Dan saya tahu kemuliaan Tuhan akan nyata di dalam hidup kita. Melalui firman Tuhan ini, kesaksian ini, biar mari kita terus menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Andalkan Tuhan sepenuhnya, karena kita tahu kita tidak mampu tanpa Tuhan. Kita tidak berdaya tanpa Tuhan. Karena kita tahu hidup kita ada di dalam kendali Tuhan. Ada dalam rencana Tuhan. Dan saya percaya rencana Tuhan itu indah. Ya, ada pujian katakan indah rencanamu Tuhan. Ya, indah rencanamu Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Walau kita tidak tahu, kita tidak mengerti, tapi akhirnya kita tahu bahwa rencana Tuhan itu indah dalam hidup kita. Amin. Melalui firman Tuhan ini, kesaksian ini, kita saling mendukung satu dengan yang lain. Mari undang Yesus masuk dalam hidup kita. Undang Yesus masuk dalam masalahmu. Undang Yesus masuk dalam penyakitmu. Maka engkau akan lihat kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan yang selalu mengundang kami untuk datang kepadamu Tuhan. Malam ini kami mau datang kepada Tuhan. Karena kami sadari Tuhan kami lemah. Kami tidak punya kekuatan. Hanya Engkau yang dapat berikan kami kekuatan. Hanya Engkau yang dapat menghibur kami. Hanya Engkau yang dapat beri kami jalan keluar dalam setiap masalah pergumulan hidup kami. Tolong setiap kami Tuhan yang ada di Zoom ini. Karena firman-Mu berkata, cari dahulu kerajaan-Mu serta kebenaran-Mu. Maka segalanya Engkau tambahkan kepada kami. Kami sudah datang mencari Engkau pada malam ini Tuhan. Melalui Zoom ini, ibadah ini Tuhan. Dan kami percaya, kami akan mengalami kuasa Tuhan. Kami akan mengalami mujizat Tuhan. Kami akan mengalami hal-hal yang luar biasa yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau mau supaya kami percaya sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Kami tidak bimbang, tapi kami akan lihat kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kami. Memberkati Oma, Sinta, dalam usia yang sudah lanjut. Tuhan pakai terus hamba-Mu ini menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya tadi udah sampai. Ya, Saya tadi udah sampai. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat yang dibawakan oleh Ibu Mila ya. Bu Mila, doa syafaat ya. Siapa yang mau didoakan nanti disampaikan. Ya, kita udah dengar firman Tuhan yang begitu indah ya. Begitu menguatkan iman kita ya. Apakah masalahmu? Apakah yang terjadi saat ini ada di dalam kehidupanmu? Jangan lari dari Tuhan ya, tapi mendekatlah dan Dia akan melepaskan semuanya ya, dan bahkan berkat-berkat, bahkan kau dipakai oleh Tuhan menjadi berkat untuk orang lain. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bu Messi. Kami serahkan pada Bu Mila untuk doa syafaat. Ya, gimana kalau ada yang mau didoakan? Atau kita sekalian aja? Ya, ada yang mau didoakan? Malam. Ya.
Shalom, selamat malam Ibu Mila. Ya, malam Ibu Ina. Saya minta dukungan doa Ibu Mila. Saya tadi pagi saya bawa keponakan saya ke UGD Rumah Sakit Umum dan saya baru pulang ini kan HB-nya cuma 7, jadi ada transfusi darah nginap di rumah sakit. Oh iya. Oke, itu aja Bu Ina. Ya ada ya komplikasi penyakitnya, jadi ya tolong ya Bu, namanya Ishak Ridho. Ishak Ridho ya. Iya. Komplikasi ya. Oke Bu, semangat. Saya minta Iya, Bu. dukungan doa untuk ibu saya yang lagi sakit stroke ya, stroke-nya bagian kiri gitu ya. Terima kasih. Namanya Ibu Hawang. Ibu Hao. Iya, Stroke ya. Dengan Iya. Ibu siapa ini? Mana? Ibu Maria Prida. Oh ya, oke. Ibunya dirawat inap atau di rumah, Ibu? Di rumah. Oke, iya ya. Sekalian doakan juga karena ibu saya kan belum di dalam Tuhan ya, masih orang seberang. Jadi sekiranya Tuhan membukakan dia punya hati melalui penyakit ini. Oh ya, oke. Untuk saya supaya saya diberikan kesabaran dan kekuatan ya untuk saya sendiri sebagai anak ya. Ya Ibu. Masih ada Ibu? Cuma itu aja Bu, makasih. Ya, terima kasih, Tuhan berkati. Ya, sama-sama. Masih ada yang lain? Itu Madam itu angkat tangan Bu Mila. Udah capek Oke. tadi. Oke. Boleh. Ya, kita patut memberikan kemuliaan buat Tuhan untuk firman yang dibagikan dan kesaksian dari Ibu Messi. Doakan Ibu Messi biar terus mewartakan akan kebenaran firman Tuhan dan banyak jiwa yang boleh dibawa kepada Tuhan. Saya mohon doanya karena saya nggak tahu rencana Tuhan luar biasa ya. Sepanjang bulan September ini saya dibawa Tuhan untuk melayani orang-orang dalam istilahnya skala internasional ya. Saya nggak tahu kenapa Tuhan bawa terus itu, dan tanggal 1 nanti ada namanya culture world culture ya, penampilan world culture dari 5 benua, dan kebetulan benua Asia itu diwakili Indonesia dan saya yang diserahkan tanggung jawab sepenuhnya untuk mengatur acara. Jadi saya tidak tahu kenapa pemilihan itu jatuh terus ke saya sepanjang September ini, bahkan 1 Oktober ditandai lagi dengan itu. Jadi tolong doanya biar Tuhan yang kasih hikmat, biar Tuhan yang menginspirasi, idenya dari Tuhan, sehingga acara itu nanti bukan hanya acara biasa, tetapi di sana akan memuliakan nama Tuhan dan juga Engkau. Terima kasih. Oke, Madam. Masih ada lagi? Shalom. Ya. Tolong saya doakan Sharon keberanian untuk melayani Tuhan lebih lagi. Beri saya hati yang keberanian. Melayani Tuhan dia kan luar. Terima kasih. Ya, Ibu Seren di mana Ibu Seren? Saya dekat Malaysia. Oh ya, di Malaysia ya sekarang ya. Ya. Makasih. Terima kasih, Tuhan berkati. Masih ada? Bu Mila, Ya, Bu Messi. tolong doakan saya biar pemeriksaan polisi melacak, biar dia bertobat. Itu ya. Saya sudah ampuni, dan barangkali dengan dia dapat kartu pendeta saya, dia bisa bertobat. Ya. Okay. Saya pikir kejadiannya baru grace banget hari Senin kemarin. Senin kemarin ini kejadiannya. Iya. Oh, grace banget ya. Luar biasa. Berarti memang Oma Sinta nunjuk untuk memberikan kesaksian ini. Itu dari Tuhan. Haleluya. Luar biasa ya. Iya, padahal Oma Sinta juga kasih tahunya baru juga. Maksudnya biasa kan jauh hari. Ini baru juga kasih tahunya.
Udah tuh temanya datang kepada Tuhan, benar. Dia angkut, saya datang sama Tuhan, teriak-teriak, Yesus tolong saya. Yesus. Harus ya, harus ya. Harus Iya, datang pada jadi ya, mas saya kalau umpama juga ya pelakunya ditangkap, saya mau ampuni dan saya mau tutup laporan saya dan saya mau doakan. Saya sudah pikiran saya, uangnya 500 sudah nggak apa-apa, ya surat-surat sudah oke, nggak perlu ya, karena saya sudah urus dan puji Tuhan ATM saya bisa aktif lagi, puji Tuhan. Kata teman-teman saya, berarti Tuhan kasih berkat ya, haleluya. Hilang dulu ATM-nya, diganti PIN baru. Emang anak Tuhan gitu ya, kalau ada masalah pergumulan udah susah, sukacita terus. Kayak Madam Christine, sakit aja masih pelayanan, saudara, masih semangat. Baru 500.000, saudara. Puji Tuhan, itu aja Bu Mila, kita doain supaya dia bertobat ya. Messi. Bu Apa Messi, saya tahu? penasaran tadi, berarti dompetnya nggak kembali ya? Nggak kembali, kan hilang Iya, sama padahal kan tadi dompet-dompetnya sama sempat ketemu istri. di ATM. Padahal sempat ketemu ya di ATM-nya. Tapi dia udah kabur keluar. Oh, Waktu saya teriak oke. maling langsung dia lari. Ya, jadi biar ya saya pikir gini, siapa tahu nanti saya melayani di penjara saya ketemu dia, haleluya. Amin. Ya. Waduh. Tuhan berkati. Ya, makasih. Masih ada lagi? Sudah nggak ada ya? Oke. Kayaknya sudah nggak ada yang bersuara, angkat tangan. Kita mau satu di dalam doa ya. Mari sama-sama kita berdoa. Yaranamaka yaralabashi nama yaralabashi nama yaralabase. Sungguh indah pertemuan Zoom pada malam hari ini ya Tuhan. Engkau bawa kami dalam pujian dan penyembahan untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, di saat kami di hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Ada sukacita, damai sejahtera yang baru, pemulihan yang baru yang Tuhan sudah berikan atas kami ya Tuhan. Berkati Pak Adi Kusuma yang telah membawakan pujian dan penyembahan, Engkau pakai lebih dahsyat lagi, Engkau urapi lebih lagi ya Tuhan. Dan kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kesaksian yang sungguh sangat luar biasa dan hidup Tuhan, nyata Tuhan, yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Messi ya Tuhan. Tuhan, Engkau pakai Ibu Pendeta Messi Tuhan lebih dahsyat lagi Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, dan melalui kehidupannya banyak kesaksian, banyak mujizat Tuhan, banyak kuasa yang terus dialami Tuhan dan dibagikan kepada setiap orang yang ditemui ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat Oma Sinta Tuhan, Engkau berikan hikmat untuk Oma Sinta, ide Tuhan buat Oma Sinta sebagai pemimpin di wadah ibadah doa segala bangsa ini Tuhan. Segala programnya Tuhan biar Tuhan yang turut campur dan kehendak Tuhan yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga memberkati kota kami, daerah kami di mana kami tinggal Tuhan. Damai sejahtera ada di kota kami Tuhan, dan Engkau tutup bungkus kota kami Tuhan. Engkau jagai perlindungan-Mu sempurna Tuhan, sehingga keamanan, kesejahteraan terus terjadi di kota dan daerah di mana kami tinggal Tuhan, dan kami menjadi berkat di dalamnya. Kami berdoa buat bangsa Indonesia ya Tuhan, yang sebentar lagi akan menghadapi pemilu ya Tuhan, yang direncanakan pada 14 Februari nanti ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, segala roh-roh hara dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang yang mementingkan kepentingan sendiri, yang egois Tuhan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga di dalam pemilihan ini Tuhan, hanya sukacita, hanya perdamaian yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan Bapak Presiden, Wakil, dan aparatnya ya Tuhan. Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kesabaran. Kalau Engkau yang sudah memilih Tuhan, Engkau yang bertanggung jawab atasnya Tuhan. Engkau yang memakai dia Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan, dan menjadi berkat buat bangsa Indonesia. Diberkatilah bangsa kami Indonesia Tuhan, diberkati ekonominya Tuhan, diberkati pertanian, perkebunannya, keamanannya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau berkati juga Tuhan
bangsa-bangsa Tuhan, seluruh bangsa-bangsa di dunia ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang bertikai Tuhan, biar Tuhan sendiri yang ada di atasnya Tuhan untuk memperdamaikan setiap bangsa yang bertikai saat ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati negara Perancis, berkati negara Malaysia, dan teman-teman kami yang lain Tuhan yang berada di negara-negara lain, sukacita damai sejahtera juga turun atas mereka ya Bapa. Dan malam hari ini kami bersatu hati Tuhan untuk berdoa bersama-sama dengan anggota Zoom yang ada saat ini Tuhan, bahkan yang tidak sempat hadir ya Tuhan. Terkhusus buat Ibu Ina Tuhan yang sedang merawat Tuhan keponakannya saat ini yang sedang sakit Tuhan. Kalau saat ini Tuhan HB-nya turunnya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, seperti yang Kau buat kepada Ibu Messi ya Tuhan, bahwa mujizat-Mu kesembuhan sudah terjadi, Engkau juga lakukan buat keponakan Ibu Ina di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kami mendengar sudah beberapa hari ya Tuhan, sakitnya Tuhan, kami percaya semua itu mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera buat keluarga mereka ya Tuhan, dan ada sesuatu yang Tuhan buat atas keluarga ini Tuhan. Segala kebutuhan yang diperlukan di dalam nama Tuhan Yesus sudah sediakan di dalam nama Tuhan Yesus. Makanan, minuman, obat-obatan, para medis yang menjaga Tuhan, Engkau juga yang memberikan hikmat atasnya Tuhan, sehingga mendatangkan kesembuhan untuk keponakan Ibu Ina. Di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi mujizat-Mu malam hari ini juga Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat Ibu Maria ya Tuhan, yang sedang bergumul, buat Ibu tercinta Ibu Hoa Tuhan, yang juga sedang sakit stroke saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun penyakitnya ya Tuhan, jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin secara fisik betul Tuhan, belum Tuhan, tetapi Tuhan, biarlah rohnya Tuhan, biarlah Tuhan pengenalan akan Engkau Tuhan terjadi atasnya Tuhan. Karena saat ini juga Tuhan, Ibu Hoa belum percaya Engkau, tetapi Tuhan melalui sakit penyakitnya ini Tuhan, melalui doa-doa kami Tuhan, bahkan juga orang-orang yang melayani Tuhan, dia mendengar bahwa Engkaulah Yesus sumber kesembuhan dan kekuatannya Tuhan. Biarlah Ibu Hoa ini mengalami Engkau Tuhan dan bertobat dan bisa bersaksi untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau pakai Ibu Maria lebih dahsyat lagi Tuhan. Engkau berikan kesabaran Tuhan. Engkau berikan ketabahan Tuhan di dalam menjaga ibu kekasihnya ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati pekerjaan, usaha, dan rumah tangganya ya Bapa. Tuhan, terus tambah-tambahkan hikmat atas Ibu Maria ya Tuhan, untuk bisa menjaga Ibu terkasih dan menjadi Tuhan berkat buat keluarganya. Tuhan, menjadi pendoa buat keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga buat Madam Christine ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau Engkau yang sudah memilih Tuhan untuk mengorganisir suatu event internasional, Engkau pakai dia Tuhan, lebih dahsyat lagi Tuhan, bukan hanya sebatas celebration saja ya Tuhan, tetapi biarlah kemuliaan nama-Mu Tuhan dipertontonkan Tuhan, biarlah kemuliaan nama-Mu Tuhan ada di dalam event ini ya Tuhan. Tuhan, kalau Engkau memilihnya Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat atasnya Tuhan, Engkau yang memberikan ide Tuhan, apa yang hendak dilakukan, program apa yang hendak dilakukan Tuhan, bahkan Tuhan untuk segala sesuatu yang dibutuhkan Tuhan, Tuhan Engkau yang berikan ide Tuhan untuk mendapatkan semua yang terbaik dan semua yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Event ini Tuhan adalah event internasional yang akan dilihat oleh banyak orang ya Tuhan, dan biarlah di dalamnya Tuhan mengandung suatu kemuliaan dan mempermuliakan nama-Mu. Nama-Mu dipuji di tempat itu ya Tuhan. Tuhan, seperti juga kesaksian yang telah kami dengar Tuhan, bahwa Ibu Messi tidak tahu kenapa Tuhan membawa dia naik angkot itu Tuhan. Engkau juga membawa Madam Christine Tuhan untuk di event internasional ini. Kalau dia dipakai Tuhan, pasti ada rencana-Mu yang dahsyat yang Engkau akan kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jaga kesehatannya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Kesehatan terus Engkau berikan Tuhan untuk Madam dan keluarga dan anak-anaknya juga Tuhan yang turut membantu untuk event ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga buat Ibu Sharon ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun Tuhan yang menjadi pergumulannya ya Tuhan, Tuhan biarlah Tuhan yang memakai dia untuk lebih dahsyat, untuk memberikan keberanian untuk bisa melayani Engkau ya Tuhan. Segala intimidasi iblis kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada intimidasi, tipu daya iblis yang mengganggu pikirannya, yang menghalangi pikirannya untuk melayani Engkau saat ini juga Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus dihancurkan sehingga roh keberanian itu ada Tuhan. Dan biarlah setiap hari dia masuk dalam hadirat-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau, untuk membangun rohnya Tuhan, untuk membangun rohnya Tuhan, untuk bisa dia berdiri melayani Engkau, dan Engkau memakai dia Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Urapan-Mu saat ini turun untuk Ibu Sharon di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami terus berdoa buat Ibu Pendeta Messi Tuhan yang saat ini menyerahkan persoalannya Tuhan di tangan Bapak Polisi saat ini Tuhan, biarlah untuk pemeriksaan Tuhan dengan kejadian yang telah dialaminya Tuhan, biarlah Bapak Polisi ini dipercayakan untuk mengatur segala sesuatunya, mengurus segala sesuatunya dan menjadi baik ya Tuhan. Ya, dan Tuhan, Ibu Messi sudah mengampuni untuk pelaku dari kejadian ini ya Tuhan, yang mengambil dompetnya ya Tuhan, dia telah mengampuni. Kalau dia sudah kehilangan, kami percaya Tuhan, Engkau gantikan berlipat-lipat kali ganda ya Tuhan. Dan segala kepengurusan kartu-kartu KTP yang hilang Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau perlancar semuanya. Engkau pertemukan dengan orang-orang yang baik Tuhan untuk membantu kepengurusan kartu Ibu Messi ini Tuhan. Dan kerinduannya Tuhan, biarlah pelaku ini bertemu dengan Ibu Pendeta Messi Tuhan, dan dia memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dia melayani Tuhan dengan penuh kasih kepada pelaku ini ya Tuhan, sehingga pelaku ini di dalam nama Tuhan Yesus bertobat dan dia lepas dari jalannya untuk menuju ke jalan keselamatan, untuk melakukan sesuatu yang benar di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan, kalau Ibu Messi sudah menjadi saksi buat Pak sopir Tuhan, dengan ketemu dengan secara bukan kebetulan Tuhan, tetapi rencana-Mu, Engkau juga membawa Ibu Messi Tuhan untuk bertemu dengan pelaku ini, dan suatu saat akan bertemu Tuhan, dan Tuhan Ibu Messi memberitakan bahwa Yesus jalan keselamatan dan kebenaran di dalam hidup kami orang yang percaya ya Tuhan. Tuhan, Engkau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Ibu Messi, pengurapan-Mu terus, Roh Kudus beserta dengan dia Tuhan, kuasa mujizat-Mu terus Engkau nyatakan. Dan setiap kami Tuhan yang ada dalam Zoom ini yang tidak sempat saya persebutkan satu persatu Tuhan, Engkau tahu pergumulannya ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan, mungkin pergumulan rumah tangga, sakit, penyakit, ekonomi Tuhan, Tuhan, Engkau mendengar keluh kesah kami, Engkau mendengar seruan kami Tuhan, dan sesuai dengan kehendak Tuhan, Engkau jawab, Engkau berikan jalan keluar, Engkau berikan kesembuhan atas kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai berdoa bersatu hati Tuhan di dalam doa segala bangsa ini ya Tuhan. Sekali lagi Engkau memberkati setiap kami, Engkau memberkati Oma Sinta, Engkau terus memberkati program Zoom ini di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kemuliaan-Mu saja yang ditinggikan Tuhan. Terpuji nama-Mu, ini doa syafaat kami. Haleluya, amin. Langsung doa berkat ya, Madam. Ada Madam. Langsung doa berkat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkatlah tanganmu, percayalah dengan iman bahwa ketika engkau mengangkat tangan ini, dia Tuhan akan turun tangan dan memberkatimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan sinar wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia dan sukacita yang melimpah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahteranya tidak sama
yang diberikan oleh dunia ini. Untuk itu, terimalah segala berkat yang besar ini. Tuhan memberkati keluar dan masukmu. Tuhan memberkati segala usaha, pekerjaan, kegiatan apapun yang engkau temui, dibuat Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Diberkatilah anak cucu dan mantumu, anak-anakmu yang sedang berstudi. Mereka semua akan menjadi kepala dan bukan ekor. Mereka akan terus naik dan tidak turun. Mereka akan menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan menempatkannya. Tuhan memberkati pelayananmu, diperluas pelayananmu, penjangkauan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan ada di dalam berkat Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Engkau akan dibuat berhasil apapun yang engkau lakukan. Tuhan memberkati ekonomimu. Dalam nama Yesus, Dia sudah berjanji, aku akan memenuhi segala keperluanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, keterpurukan ekonomi tidak akan menimpamu, tetapi engkau justru akan menjadi berkat karena engkau diberkati. Tuhan memberkati kesehatanmu, panjang umur dikaruniakan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau diberkati mulai detik hari ini, bahkan sampai kekal. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita soleh-solehnya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita percaya dengan iman bahwa kita sudah diberkati, terus diberkati sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita puji lagu gembira. Ayo, adik, puji Tuhan. Puji Tuhan, mari bersama-sama Bapak Ibu kita alami kemenangan daripada Tuhan. Kita naikkan pujian sukacita. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Katakan bersama-sama. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Memberkati semuanya. Terima kasih, Tuhan berkati Oma, Mila. Buat kita semua, terima kasih buat hambanya Pendeta Michelle, Oma. Terima kasih, Bu Eti. Dunia Tuhan memberkati saudara Kanada, Malaysia, dan semua yang tidak bisa disebut. Haleluya. Shalom, salam Terima kasih Pak Hadi, Uma.